Kekayaan budaya Nusantara seyogyanya terus diwariskan melalui narasi yang lentur dengan perubahan zaman. Generasi muda mesti mampu mencintai dan bangga dengan budayanya sendiri meskipun penetrasi budaya asing tidak bisa ditolak lagi mentah-mentah. Demikian benang merah dalam talkshow bertajuk Menggali Peradaban, Menapak Masa Depan yang digelar di Bentara Budaya Jakarta di sela-sela pembukaan pameran jurnalistik Kompas Senin 30 Juni 2025. Acara bincang-bincang ini menghadirkan dua pembicara. Pertama, arkeolog sekaligus dosen Departemen Arkeologi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ali Akbar. Dan yang kedua, penulis sekaligus manajer program Laboratorium Penerjemah Sastra, Dianita Kusuma Pertiwi. Keduanya membahas warisan budaya dari perspektif kebijakan, sejarah, hingga sastra dan literasi global. Paparan menarik disampaikan oleh Ali Akbar. Ia menyebut soal strategi pelestarian kebudayaan di masa depan yang mengarah ke ofensif dan progresif. Kenapa datang ke sini ya, hadir di acara Kompas? Menurut hemat saya, Kompas itu adalah aliran progresif, ya. Jadi, bagaimana membuat pelestarian gitu ya, ke depan bukan cuma yang sifatnya konservasi, ya. Mindset kita ya dalam pelestarian itu kan konservasi, dan kalau kita kasih jadi kata sifat konservatif jadinya, ya. Nah, makanya pelestarian ke depan sebaiknya ya kita coba cara lain ya yang sifatnya ofensif dan progresif. Salah satunya begini ya. Kebetulan saya cukup banyak yang di museum ya, tadi sudah diperkenalkan ya. Nah, museum itu pasti sudah tahu lah teman-teman ya, rata-rata sepi kan, ya. Kenapa? Karena narasinya, pelestariannya gitu ya, ada koleksi dan ceritanya itu dimonopoli oleh pengelolanya. Itu boleh-boleh aja dong, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi mari kita coba cara lain ya, berikan kesempatan kepada pengunjung untuk juga terlibat ya dalam menghasilkan narasi terhadap koleksi. Pembicara lainnya Dianita tak kalah memaparkan hal menarik yaitu soal kearifan lokal dan kebudayaan yang menyusup menjadi lapisan karya sastra dari waktu ke waktu. Lapisan atau dimensi dari kearifan lokal itu menjadi penyelamat karya sastra tidak disensor di era-era pada saat itu. Dan kemudian sampai hari ini pun pada saat itu secara dalam konteks sejarah sastra selain menyelamatkan dari sensor juga karya-karya itu juga pada akhirnya dianggap sebagai karya yang sastrawi gitu. Kita kan sering kalau misalnya dalam konteks sastra itu ada perdebatan sastra sama pop gitu kan. Nah karya-karya itu dianggap yang sastra yang benar-benar ya ini karya sastra tuh kayak begini gitu. Dan pada akhirnya itu berlanjut sampai hari ini misalnya kita lihat cerpen Kompas lah gitu kan. Paling tidak cukup sering kita mendapati bagaimana cerpen-cerpen itu mengandung paling tidak beberapa aspek dari tradisi lokal. Usai paparan kedua pembicara, diskusi bersama audiens pun tak kalah menarik. Pertanyaan dari salah satu pengunjung muncul soal generasi muda dan pelestarian budaya. Gimana yang membuat sejarah itu menarik, membuat arkeologi menarik, itu sebenarnya diturunkan ke POV-nya anak muda aja. Jadi Mbak Tri bilang ya, Pak Ali punya medsos segala macam, menurut saya itu keren sih kalau mau kayak gitu ya. Mbak juga menulis hal-hal yang itu grafis dan lain sebagainya. Ketika kita melihat koleksi, ketika kita melihat cagar budaya ya, itu selanjutnya biarkan generasi muda yang memberikan warna. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana warnanya ya kita tidak tahu karena kita beda generasi ya, seperti itu. Ada satu tawaran tadi betul ya, gimmick ya. Gimmicknya saya ya katakanlah dari generasi yang sebelumnya ya tentu mungkin nggak cocok gitu ya dengan generasi yang berikutnya, tapi saya tawarkan sajalah sedikit gitu ya, mungkin nanti ternyata disambar dengan dikreasikan dengan lebih menarik lagi gitu ya. Saya bikin istilahnya ya, mitos mungkin katakanlah gitu ya, ada namanya bangsa kekartiang ya. Jadi bangsa di Nusantara itu senang sekali menggunakan material yang namanya columnar joint, yang batunya situs Gunung Padang. Itu batu alami sebenarnya. Batu alami muncul dari perut bumi, dia sudah bentuknya persegi-persegi begitu, ya. Nanti dipotong gitu ya, dibawa ke suatu tempat, disusun jadi misalnya bangunan, ya. Nah, situs tertuanya untuk sementara itu adalah situs Gunung Padang. Nah, nanti masyarakat di Nusantara, si bangsa kekartiang ini gitu ya, setelah itu dia menyebar kemana-mana, tapi tidak pernah lupa dengan akar peradabannya.
Kedua pembicara pun tak luput menekankan pentingnya peran media massa seperti Kompas dalam menggelorakan semangat masyarakat mencintai budayanya sendiri. Harapan pun disematkan agar selain merekam perjalanan peradaban bangsa, jurnalisme mampu memaknai kebudayaan dalam konteks kekinian supaya tetap relevan dengan generasi muda. Selamat HUT ke-60 Kompas, semoga selalu berkarya dengan hati untuk memberi arti.